Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang poststrukturalisme. Munculnya pemikiran poststrukturalisme sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra juga disiplin ilmu lain terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Paradigma dalam kurun waktu itu cenderung mereduksi subjek dan konteks sosial-kultural dalam menelaah bahasa dan sastra. Teks bahasa dan sastra dikaji dalam kaitannya dengan struktur formal yang secara otonom dan stabil membangun kualitas teks tersebut. Analisis sastra sebagai bagian dari studi wacana dan kebudayaan semakin memperoleh tempatnya ketika muncul gerakan yang kemudian disebut poststrukturalisme. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan dari pemikiran dan teori disiplin di luar kesastraan. Studi dan analisis wacana sastra pada akhirnya memperoleh bentuknya sebagai disiplin dengan banyak mendapatkan masukan dari para tokoh poststrukturalisme. Mikhail Foucault merupakan salah satu tokoh poststrukturalisme, merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap studi wacana. Ratna menjelaskan bahwa analisis poststrukturalisme memahami karya sastra sebagai kebenaran-kebenaran problematik yang menunjukkan kepada sifat-sifat manusia secara umum, tetapi dalam struktur kategorial. Kemampuan poststrukturalisme yang terbesar adalah mengungkapkan hegemoni pengarang sebagai pembawa kebenaran tunggal yang selama berabad-abad, khususnya selama abad ke-19, menguasai analisis sastra. Teori interaksionisme simbolik. Menurut Ritter, istilah interaksi simbolik pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama-sama memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang melahirkan perilaku manusia seperti norma dan rangsangan-rangsangan eksternal. Interaksi simbolik dengan sendirinya menolak cara-cara berpikir mekanistis, termasuk teori Freudian yang mengungkapkan bahwa aktor digerakkan oleh kekuatan diri dalam seperti id dan ego. Mengutip Ritter, Ratna mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri dominan. Pertama, berbeda dengan binatang. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Kedua, kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Ketiga, dalam interaksi sosiallah manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. 4. Atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia mengubah arti dan makna simbol-simbol. Kelima, pola-pola tindakan dan interaksi yang sering berhubungan inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Berdasarkan uraian tentang teori interaksi simbolik, maka analisis terhadap karya sastra dalam konteks tindak menganalisis hubungan antara pengarang, sastra dan masyarakat sebagai perwujudan dari interaksi sosial budaya. Dengan demikian, analisisnya akan mengarah pada bagaimana pengalaman-pengalaman pengarang sebagai manusia budaya diinterpretasikan dalam karya sastra yang diciptakannya itu. Hal itu sekaligus mengarahkan pada fokus analisis ke arah bagaimana penciptaan karya sastra jika dikaitkan dengan problema masyarakat dan kebudayaannya, termasuk di dalam gerak jagat pengarangan dalam susastraan Indonesia modern. Teori feminisme. Dalam kaitannya dengan teori feminis, perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi dari kata emancipatio dalam bahasa Latin berarti persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam kenyataannya selalu dikaitkan dengan kaum perempuan untuk menuntut hak persamaan dengan hak laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, yang paling dikenal adalah emansipasi, sedangkan istilah gender didefinisikan sebagai lawan seks. Gender bersifat psikologi kultural sebagai perbedaan antara maskulin dan feminim, sedangkan seks bersifat fisiologi secara kodrati sebagai perbedaan antara male dan female. Masalah yang perlu diperhatikan apabila dalam bahasa-bahasa Eropa dikenal dua macam istilah, yaitu seks dan gender. Dalam bahasa Asia Selatan hanya dikenal dengan istilah jenis kelamin.
Sehingga terjadilah kekacauan antara gender dan seks itu sendiri. Dengan kalimat lain, jenis kelamin mewakili baik seks maupun gender. Feminisme berasal dari bahasa Prancis. Di Amerika Serikat, feminisme dikenal sebagai gerakan perempuan abad ke-19 dalam arti berbagai jenis kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak, berbagai posisi perempuan. Ketika istilah feminisme diperkenalkan ke Amerika Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada kelompok khusus kegiatan, yaitu advokasi hak asasi perempuan. Teori feminis bermula dari adanya anggapan tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Salah satu konsep landasan gerakan feminis adalah konsep gender. Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Menurut sejarah, berkembangnya feminisme terbagi menjadi 3 gelombang. Gerakan feminisme pertama berkembang sejak tahun 1800 sampai sekitar tahun 1930-an. Gelombang pertama ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesamaan derajat dan hak wanita dengan pria. Dalam hal ini menyangkut hak pilih. Gelombang kedua dimulai pada akhir tahun 1960-an. Gelombang 2 merujuk pada ide-ide dan gerakan-gerakan liberal kaum wanita. Gelombang ketiga dimulai dari awal tahun 1990-an. Gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari gelombang kedua dan merupakan reaksi dari kegagalan di gelombang kedua. Feminisme bukanlah suatu gerakan homogen yang secara mudah diidentifikasi ciri-cirinya. Ada bermacam-macam aliran utama feminisme. Pertama, feminis liberal. Kedua, feminis radikal. Ketiga, feminis postmodern. Keempat, feminis marxis. Kelima, feminis postkolonial. Keenam, feminis anarkis. Ketujuh, feminis sosialis. Teori dekonstruksi. Dekonstruksi dari akar kata de dan constructio dalam bahasa Latin. Pada umumnya prefiks de berarti ke bawah, pengurangan, terlepas dari. Constructio berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur. Tadi dekonstruksi dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku. Tujuan dekonstruksi adalah mengajak kita untuk memahami kembali hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia yang dimaksud adalah manusia tertindas, manusia termarginalisasikan, manusia yang menghuni sebagian besar kawasan yang ada di bumi, manusia yang selama ini hanya memerlukan 2 kebutuhan pokok yaitu sandang dan pangan. Teori dekonstruksi telah menjadi salah satu teori utama yang dimanfaatkan untuk menganalisis gejala-gejala kebudayaan kontemporer, khususnya dalam kerangka studi kultural. Teori postkolonial terlepas dari pendapat-pendapat di atas sebagai bahan kajian, khususnya sebagai salah satu pegangan mahasiswa, maka perlu diberikan definisi yang bersifat lebih mengakar, baik daripada aspek historis maupun masalah pokok yang dibicarakan. Pertama, sebagaimana poststrukturalisme pada umumnya yang dapat dicari akar intelektualnya dalam penolakannya terhadap strukturalisme, maka postkolonialisme dapat dicari akar historisnya dalam kolonialisme. Kedua, sebagai teori postmodern, jelas keduanya menolak oposisi biner. Postmodernisme adalah kontinuitas dalam bentuk yang lebih signifikan. Sebaliknya, postkolonialisme adalah akibat, yaitu era sesudah kolonialisme. Teori postkolonialisme dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang mencoba mengungkapkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Akibat-akibat yang dimaksudkan lebih bersifat sebagai degradasi mentalitas dibandingkan dengan kerusakan material. Sebagai teori, sebagaimana postmodernisme pada umumnya, postkolonialisme adalah kesadaran bahwa sesudah sekian lama terjadinya perjalanan waktu, ada masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan yang sebelumnya belum disadari. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.